Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap fit karena istirahat yang cukup dan tetap semangat dalam belajar. Kan kemarin sudah belajar tentang pengawetan makanan berupa bahan nabati. Hari ini kita akan belajar tentang bahan makanan awetan. Tentunya kita akan lihat dulu ya indikator apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian pahami. Dalam pembelajaran kali ini, kamu harus memahami sistem, perhitungan biaya, pemasaran produk, dan evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan. Oke, kita lihat. Ini. Kemudian sistem pengolahan, kita akan masuk. Nah, untuk mengolah makanan awetan, kamu harus memahami dulu jenis dan karakteristik bahan produksi. Bagaimana sih caranya? Kamu harus memahami dulu sifat bahan awetan, apakah mudah basi, atau awet, dan lain-lain. Itu akan menentukan bagaimana nanti kamu akan mengemas makanan awetan tersebut. Selanjutnya, macam makanan awetan. Di sini ada kacang tanah, contohnya ada sirup buah-buahan, ya, manisan dan asinan, jelly, sayur dan buah kaleng, kerupuk opak. Kerupuk itu dari ubi. Ya, itu contoh macam-macam makanan awetan dari bahan pangan nabati dan kita lihat selanjutnya teknik pengolahannya. Seperti yang kita ketahui, ya, kamu sudah belajar sebelumnya, ada pendinginan, pengasapan, pengeringan, pemanisan, dan pengasinan. Tergantung dengan tujuan apa yang ingin kamu buat, maka kamu menggunakan teknik itu. Kita langsung ke tahap proses pengolahan. Pertama, kamu harus mencari ide dulu. Kenapa? Ide itu penting untuk melihat peluang yang ada, kira-kira apa yang ingin kamu jual. Nah, lalu melakukan percobaan, mencoba mengolah sesuatu yang baru, sesuatu yang kekinian, seperti salad buah misalnya, kan itu sangat diminati oleh masyarakat sekarang. Karena rasanya enak, tampilannya menarik, harganya terjangkau. Terus ada perencanaan produksi. Nah, kamu harus merencanakan sesuatu, ya. Merencanakan itu perlu persiapan yang sangat matang, ya. Kemudian kita akan melihat dari biaya produksinya, tenaga kerjanya, ya. Kita masuk ke pembuatan produk pengawetan bahan nabati. Ya, jadi pembuatan produk pengawetan bahan nabati, untuk menghindari kesalahan, jangan lupa kamu selalu mengevaluasi apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pemasaran produk ini. Kita masuk ke jenis dan kegunaan bahan kemas. Untuk bahan primer ada yang menggunakan botol, dimasukkan dalam tabung dan ditutup. Ada juga yang sekunder seperti pengikat dan pembungkus. Ini tidak bersentuhan langsung dengan yang primer tadi, ya. Nah, bahan-bahannya untuk kemasan kamu bisa menggunakan daun. Ini sangat populer, ya. Orang sangat menyukai ini. Yang ada khas daun-daun ini, bambu, kayu, kertas, karton, plastik yang keras atau yang semi kaku, ya. Kemudian ada gelas dan juga logam. Nah, pastinya kemasan yang menarik akan membuat orang tertarik untuk membelinya. Bagaimana dengan teknik penyajian dan pengemasan? Tujuannya pertama untuk melindungi produk. Nah, untuk melindungi produk dari panas, kemudian hujan, ya, kita perlu memilih kemasan yang tahan terhadap cuaca dan lain-lain. Kemudian tujuannya juga untuk membuat barang produksi tersebut tahan lama. Kalau dia rapat penutupannya, maka dia akan tahan lama dan bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Nah, media info dan promosi kita tahu, ya, sekarang pemasaran itu tidak hanya dari mulut ke mulut saja, tapi juga menggunakan media sosial, sangat populer dan sangat dekat dengan masyarakat. Bagaimana membuat orang yang jauh bisa menjangkau produk kita. Nah, kemudian kita harus mempunyai daya tarik. Kemasan yang kamu jual itu apakah mempunyai sesuatu yang menarik minat orang yang ingin membelinya.
Nah, jadi menarik apakah namanya, apakah gambarnya, warnanya, atau bentuk irisan, potongan, cara makan, dan lain-lain. Nah, itu perlu menjadi sesuatu yang dipikirkan sejak awal. Apa sih yang membuat kemasan kamu ini berbeda dari yang lain? Terakhir ada pemicu minat beli. Itu tadi seperti Ibu bilang, apakah produk yang akan kamu jual itu uh, mempunyai sesuatu yang memicu orang lain untuk membeli atau tidak. Karena kita ketahui ya, saingan sangat banyak di luar sana, kamu harus kreatif sekali dalam membuat ini. Kita masuk ke perhitungan biaya, pemasaran, dan evaluasi. Nah, pertama yang kamu pikirkan biaya bahan baku. Berapa harga buahnya, ya, berapa harga sayurnya, kemudian biaya tenaga kerja. Seandainya kamu membuka home production, ya berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk membayar orang-orang tersebut, ya. Kemudian ada biaya overhead. Nah, jadi untuk perhitungan biaya ini perlu kita pikirkan karena kedepannya akan kita hitung berapa sih yang biaya kita keluarkan, seimbangkah dengan seimbangkah dengan pendapatan, ya. Nah, jadi semua itu sangat sangat penting untuk kita pertimbangkan ya dalam memasarkan suatu produk. Kemudian kedua masuk ke pemasaran, ada dua jenis yaitu offline dan online. Offline itu ya seperti ke toko, ke tempatnya langsung ya, ke pasar, minimarket. Nah, kalau yang online ya seperti misalnya membuat website, Facebook, dari Instagram juga bisa. Kamu membuat promosi karena sekarang banyak orang yang menggunakan itu, terutama usia mulai dari remaja ya sampai dewasa, juga kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas sudah mulai bisa mengakses online secara online, ya. Nah, itu sangat menarik dekat dengan mereka karena biasanya sifat orang itu kan lapar mata ya, ingin memiliki sesuatu walaupun dia sebenarnya tidak butuh. Ingin membeli sesuatu, ingin mencicipi sesuatu yang sedang viral misalnya, ya. Kemudian kita lihat proses evaluasi hasil usaha. Kamu harus pikirkan apakah usaha kamu ini sudah mencapai target. Nah, seandainya sudah penjualan, sudah habis semua jualan kamu, kamu pikirkan apakah kamu sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kamu perlu susun lagi strategi baru. Kira-kira apa ya? Apakah dengan endorse artis misalnya? Atau mengendorse teman? Atau misalnya dengan pemasaran dengan harga yang memberi diskon misalnya kan? Memberi diskon pada harga tertentu atau memberikan banyak sekali trik-triknya yang digunakan untuk pemasaran tadi ya. Kamu perlu mengevaluasi ini supaya ke depannya bisnis kamu semakin berkembang. Ya. Jadi anak-anak perlu sangat perlu memikirkan ini ya. Kita masuk ke kuis ya. Mencari ide, percobaan, perencanaan produksi, pembuatan produk pengawetan nabati merupakan bagian dari teknik pengolahan, teknik penyajian dan pengemasan, tahapan proses pengolahan, jenis dan kegunaan bahan kemas. Ya, jawabannya adalah ya, tahapan itu tadi ya. Oke, anak-anak, kamu sudah paham dengan materi ini. Kita akan coba nanti apakah kalian bisa mengemas bahan yang menarik ya. Ya, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian mengerti dan tetap, karena kunci kesuksesan itu kita harus mempunyai passion ya, kerja, fokus, motivasi, ide, pengembangan diri, melayani, dan tekun. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan lupa dijawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube Ibu ya.